Selamat pagi semuanya, perkenalkan saya Hasna Fauzia dan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai penelitian tesis saya yang berjudul Prediksi Remaining Useful Life atau prediksi sisa umur pakai bantalan berbasis domain waktu dan frekuensi. Sebelum memulai, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana kita mengetahui kapan sebuah bearing harus diganti? Dan yang kedua, apakah setelah mengalami kerusakan atau sebelum kerusakan itu terjadi? Pertanyaan inilah yang menjadi dasar dari penelitian saya. Apa penyebab utama kegagalan pada mesin berputar? Berdasarkan beberapa penelitian, 40 hingga 50% kegagalan mesin berputar, bahkan hingga 75% pada mesin listrik bertegangan rendah disebabkan oleh kerusakan bearing. Meskipun ukurannya kecil, bearing merupakan komponen yang sangat kritis. Kerusakan bearing terjadi secara bertahap, dimulai dari micro crack, berkembang menjadi fatigue hingga spalling. Namun pada tahap awal, kerusakan tersebut belum dapat diamati secara visual. Sebaliknya, perubahan tersebut sudah tercermin pada sinyal getaran bearing. Jika kondisi ini tidak terdeteksi sejak dini, maka dapat menyebabkan downtime, meningkatkan biaya maintenance, dan menurunkan efisiensi produksi. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada pemanfaatan machine learning untuk memprediksi remaining useful life berdasarkan sinyal getaran. Lalu, apakah pendekatan yang sudah ada saat ini itu sudah optimal? Secara umum, penelitian sebelumnya masih menggunakan satu domain sinyal. Penerapan FFT untuk memprediksi RUL masih sangat terbatas. Feature selection belum dilakukan secara sistematis, serta evaluasi model masih berfokus pada akurasi tanpa mempertimbangkan kompleksitas model. Berdasarkan research gap tersebut, penelitian ini mengusulkan framework yang mengintegrasikan fitur domain waktu dan frekuensi, menerapkan forward feature selection berbasis random forest, membandingkan 4 model machine learning menggunakan subset fitur yang sama, serta mengevaluasi model menggunakan AIC selain metrik akurasi. Slide ini menunjukkan framework penelitian yang diusulkan. Penelitian diawali dengan menggunakan NASA IMS Bearing Dataset, kemudian dilakukan preprocessing dan ekstraksi fitur dari domain waktu maupun dari domain frekuensi. Selanjutnya diterapkan forward feature selection berbasis random forest untuk memperoleh fitur mana yang paling representatif. Fitur terpilih kemudian digunakan untuk membangun model machine learning. Dan terakhir, performa model dievaluasi menggunakan metrik statistik berupa MAE, RMSE, dan R-square serta AKIK information criteria untuk menentukan model mana yang paling baik. Slide ini menunjukkan alur penelitian yang dilakukan, dimulai dari studi literatur, kemudian akuisisi dan segmentasi data menggunakan NASA IMS Bearing Dataset. Selanjutnya dilakukan pre-processing, ekstraksi fitur, dan pelabelan remaining useful life sebelum data dibagi menjadi data training dan data testing. Tahapan berikutnya adalah forward feature selection berbasis random forest untuk memperoleh fitur-fitur mana yang paling representatif. Fitur yang terpilih kemudian digunakan untuk membangun 4 model machine learning, yaitu random forest, linear regression, multilayer perceptron, dan gradient boosting regressor. Terakhir, performa setiap model dievaluasi menggunakan metrik statistik berupa MAE, RMSE, R-square, dan AKIK information criteria untuk menentukan model mana yang paling baik. Penelitian ini menggunakan NASA IMS Bearing Dataset, yang merupakan salah satu benchmark dataset untuk penelitian prediksi remaining useful life. Pada penelitian ini digunakan eksperimen 1 dengan fokus pada bearing 3 dan bearing 4. Data direkam setiap 10 menit melalui 4 channel sensor, sehingga diperoleh 8.624 segmen sinyal yang digunakan sebagai data penelitian. Sebelum dilakukan ekstraksi fitur, terlebih dahulu dianalisis karakter awal sinyal getaran. Berdasarkan spesifikasi bearing, dihitung frekuensi karakteristik BPFI, BPFO, BSF, dan FTF sebagai acuan analisis. Pada kondisi failure, amplitude sinyal meningkat dan menjadi lebih tidak teratur dibandingkan kondisi healthy yang menunjukkan adanya proses degradasi bearing. Peningkatan tersebut juga terlihat pada domain frekuensi, terutama di sekitar BPFI, BPFO, dan BSF. Hasil ini menunjukkan bahwa proses degradasi bearing dapat diamati dari domain waktu maupun domain frekuensi, sehingga keduanya digunakan sebagai dasar dalam proses ekstraksi fitur.
Tahapan berikutnya adalah pre-processing dan feature selection. Pada tahap pre-processing dilakukan pembersihan sinyal melalui penanganan nilai tidak valid dan penghilangan DC offset dan detrending, sehingga sinyal siap untuk dianalisis. Selanjutnya dilakukan ekstraksi fitur dari domain waktu dan domain frekuensi sehingga diperoleh 30 kandidat fitur. Sebagai contoh, RMS dan amplitude BPFI menunjukkan tren yang meningkat seiring penurunan nilai remaining useful life sehingga keduanya berpotensi menjadi indikator degradasi bearing. Namun apakah seluruh 30 fitur itu benar-benar diperlukan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan forward feature selection berbasis random forest. Hasilnya menunjukkan bahwa R-square meningkat, sedangkan MAE dan RMSE menurun hingga performa model menjadi stabil. Selain metrik akurasi, penelitian ini juga menggunakan AKIK Information Criteria untuk mempertimbangkan keseimbangan antara akurasi dan kompleksitas model. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa 10 fitur merupakan kombinasi yang paling optimal, dengan R-square sekitar 0,95 dan AIC yang paling rendah. Menariknya, fitur-fitur yang terpilih berdasarkan dari domain waktu dan dari domain frekuensi, yang menunjukkan bahwa kedua domain saling melengkapi dalam merepresentasikan degradasi bearing. Setelah diperoleh 10 fitur optimal, selanjutnya dilakukan perbandingan performa 4 model machine learning. Hasil pengujian menunjukkan bahwa random forest memberikan performa terbaik dengan R-square sebesar 0,9483 serta nilai MAE, RMSE, dan AIC terbaik dibandingkan model lainnya. Grafik ini menunjukkan perbandingan antara RUL aktual dan hasil prediksi random forest. Terlihat bahwa hasil prediksi mampu mengikuti tren penurunan remaining useful life dengan baik, mulai dari kondisi awal hingga mendekati kegagalan. Hal ini menunjukkan bahwa model tidak hanya menghasilkan prediksi yang akurat, tapi juga mampu merepresentasikan proses degradasi bearing secara konsisten. Dengan demikian, model yang diusulkan berpotensi mendukung implementasi predictive maintenance melalui estimasi remaining useful life yang lebih akurat. Sebagai penutup, berikut kesimpulan dari penelitian ini. Penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi fitur domain waktu dan frekuensi yang dikombinasikan dengan forward feature selection mampu menghasilkan representasi fitur yang efektif untuk prediksi RUL. Selain itu, dari 4 model yang dibandingkan, Random Forest memberikan performa terbaik dengan R-score sebesar 0,9483, dengan menjadi model yang paling sesuai untuk penelitian ini. Dengan demikian, pendekatan yang diusulkan berpotensi mendukung implementasi predictive maintenance melalui estimasi RUL pada industri. Penelitian ini dapat divalidasi menggunakan dataset industri dan diintegrasikan dengan digital twin untuk implementasi secara real time. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.